Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat saya Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh, juga Ketua PBNU dan Rektor UNUSA, sahabat saya Profesor Dr. Ahmad Yazidi, yang saya hormati Bapak Dirjen Dikti, dan Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibil Fadilah Wakil Presiden Republik Indonesia Hadratus Syekh Kiai Haji Ma'ruf Amin, seluruh jajaran aktivis akademika UNU, dan para mahasiswa, para hadirin peserta virtual yang berbahagia. Alhamdulillah, saya bersyukur, bangga, tahmid wa takbir kepada Allah atas keberhasilan UNUSA NU Surabaya di bawah pimpinan, di bawah pengawasan Pak Nuh dan pimpinan Pak Ahmad Yazidi telah berusia 7 tahun dan menghasilkan capaian-capaian yang bisa kita banggakan. Luar biasa capaian UNUSA Surabaya ini, lain daripada yang lain, yang saya harapkan semakin ke depan, semakin meningkatkan kualitas dan juga menularkan apa yang telah dihasilkan UNUSA Surabaya, ditularkan pada sesama UNU dimanapun berada, agar perjalanan semua UNU yang ada di Indonesia ini tidak terjadi kesenjangan, minimal tidak terlalu lebar lah. Kalau ada kesenjangan pun tidak terlalu lebar, gap intelektual tidak terlalu lebar. Semuanya ini berkat jasa Pak Nuh dan Pak Nasir, 2 orang Menteri Pendidikan dari NU yang telah mencoba dan berhasil, melakukan suatu dan berhasil, yaitu PBNU atau NU memiliki UNU yang berbadan hukum perkumpulan NU dan sudah berjumlah lebih dari 30. Jazakumullah khair jaza. Semua itu berkat amal, perjuangan, ikhtiar, upaya, kalau bahasakan menterengnya jihad dari Pak Nuh dan Pak Nasir. Yang saya harapkan, UNU mempunyai tipologi, mempunyai ciri khas, khasais, mumayyizat. Apa bedanya UNU dengan universitas yang lain? Memiliki kelebihan apa? Keistimewaan apa yang bisa kita banggakan, yang bisa menjadi kebanggaan kita dan menjadi pandangan dari orang lain. Apa itu tipologi khasais kita? Mari kita wujudkan khasais itu dalam manhaj tarbiyah dalam Islam. Memang ada 4. Pertama, manhajut ta'lim, metode pengajaran. Ini harus kita tingkatkan, harus kita dorong agar pengajaran kita tidak ketinggalan dengan kemajuan zaman yang sangat pesat ini. Digital dan lain-lain lah, online dan seterusnya, tidak boleh ketinggalan. Bila perlu malah kita menguasainya. Alhamdulillah, kalau secara umum online PBNU menjadi online Islam yang paling baik di seluruh Asia. Online Islam loh, yang paling baik adalah online PBNU. Demikian pula pengajaran tidak boleh meninggalkan akar khazanah yang telah kita warisi dari leluhur kita. Kita misalkan Fakultas Kedokteran, ya harus kenal dengan siapa itu Ibnu Sina, siapa itu dokter-dokter Islam, Jirjis bin Bakhtiyasyur, siapa itu Sarjius, dokternya Muawiyah, Jirjis dokternya Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah itu yang terkenal. Harus tahu, minimal kenal lah, minimal kita tahu
Dulu Islam telah mencapai puncak emasnya di berbagai disiplin ilmu pengetahuan, terutama kedokteran misalkan. Begitu pula yang lain-lain, begitu pula matematik. Mahasiswa UNU harus tahu siapa itu Jabir bin Hayyan Al-Azdi, siapa itu Yusuf Al-Khwarizm, dan seterusnya. Demikian pula apalagi yang jurusannya jurusan sosial, harus kenal Ibnu Khaldun, psikologi harus kenal Imam Ghazali, dan seterusnya lah. Ini kelebihan kita, harus mengenal khazanah, warisan yang kita miliki. Sebab yang namanya ilmu pengetahuan tidak lahir sekonyong-konyong, tidak lahir tiba-tiba. Kemajuan digital sekarang dimulai dari matematiknya atau aljabarnya Jabir bin Hayyan. Kemajuan kedokteran sekarang dirintis oleh Al-Qanunnya Ibnu Sina. Kemajuan filsafat sekarang dimulai dengan filsafat Yunani, Islam, terus dan si masa modern ini. Jadi namanya ilmu pengetahuan tidak lahir sekonyong-konyong. Pasti ada mata rantai dengan masa lalu. Itu namanya manhajut ta'lim. Yang kedua, harus digalakkan, ditingkatkan manhajut tadris. Apa? Yaitu praktikumnya, mempraktekkan ilmunya. Jadi tidak hanya teori di dalam ruang kelas, tapi atau di atas kertas, tapi masing-masing mahasiswa harus mampu mengaplikasikan, mengimplementasikan ilmu yang telah didapat dari kampus. Namanya manhajut tadris. Semuanya dalam Al-Quran dikatakan, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan berikan ilmu kepada manusia, siapapun, apa yang manusia belum ketahui. Asal terus kita kejar, Allah akan memberi ilmu itu, akan memberi kemudahan, akan membuka. Asal kita terus mengejar, nggak berhenti, nggak bisa puas. Dan antara lain dengan praktek, dengan eksperimen, itu nanti akan mendapatkan ilmu yang baru, tidak hanya semata-mata teori. Dan yang ketiga, manhajut ta'dib. Nah ini sudah menyangkut karakter. Bagaimana mahasiswa UNU itu mempunyai karakter, the good moral, the good character, yaitu tazkiyatun nafas, ta'dibun nafas. Jadi alumnus UNU tidak seperti alumnus universitas yang lain. Kita mempunyai karakter, mempunyai moral, mempunyai domir, mempunyai hati nurani, ya, yang bisa mengukur kebaikan dan ketidakbaikan. Ke mana yang baik, mana yang tidak baik, mana adil, mana zalim, mana khair, mana syar, mana itu yang soleh, mana yang ghairu soleh. Itu harus punya standar dari dalam dirinya sendiri. Nabi bersabda, istafti qalbak albirru matma'anna ila qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada bihi sadr. Yang namanya kebenaran, kalau hati kita mengatakan itu benar dengan tenang. Yang namanya pelanggaran, penyimpangan, kalau hati kita mengatakan ini salah, ragu-ragu. Jadi maju mundur itu, ragu-ragu. Itu namanya al-itsm, dosa itu. Wa taraddada bihi sadr. Alergi lah. Dalam diri kita ada alergi itu mewujudkan nurani hati yang mempunyai kepekaan. Seperti itu namanya manhajut ta'dib. Dalam Al-Quran dikatakan, wa nafsi wa ma sawaha falahamaha fujuraha wa taqwaha. Seorang diri manusia itu harus bisa membedakan mana fujur, mana takwa. Wa hadainahun najdain, najdul haq wa najdul batil. Harus mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang batil. Harus tahu itu. Harus tahu pula mana yang betul-betul 100% benar, mana yang 100% batil, dan mana yang ya masih abu-abu. Itu harus tahu itu. Supaya langkah kita mantap, ucapan kita mantap, langkah kita mantap, sikap kita pun dihargai orang. Kalau kita betul-betul tahu mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Itu namanya manhajut ta'dib. Mohon maaf kalau saya contohkan, di pesantren bukan kadang-kadang, di pesantren dengan metode yang sederhana, dengan saran yang sederhana, dengan kehidupan yang sederhana, mampu menciptakan alumni santri yang mempunyai sense, mempunyai kecerdasan domirnya, mempunyai kecerdasan nuraninya, bisa
tahu mana benar, mana salah. Tidak gampang difitnah, tidak gampang terjebak fitnah, tidak gampang dirayu, tidak mudah takut diancam atau diintimidasi. Mempunyai sikap yang jelas. Itu namanya manhajut ta'dib. Silahkan lihat pesantren yang dibimbing oleh kiai sepuh yang punya kearifan. Misalkan kalau sekarang masih ya Kiai Nawawi Sidogiri, kalau dulu Kiai Mahrus Lirboyo, saya muridnya, Kiai Maimun Sarang, Kiai Ali Maksum Krapyak Jogja, itu dalam membimbing santrinya yang penting ditekankan adalah ta'dibun nafas, tazkiyatun nafas. Jadi karakternya, sikap moralnya yang dibangun itu di samping ilmu pengetahuan. Yang terakhir manhajut tarbiyah. Tarbiyah itu kelanjutan Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semuanya. Rabbul insan, Rabb menciptakan manusia dengan segala perangkat yang sempurna ada dalam diri kita. Nah, di kampus ini, di lembaga pendidikan pesantren atau kampus ini, disinilah kesempatan tarbiyatun nafas. Bagaimana mengolah, meningkatkan, membangun dirinya sehingga dewasa dan matang. Jadi tarbiyah itu artinya mengolah. Maka olahan manisan itu buah-buahnya sudah jadi manisan yang kita makan dengan roti itu namanya bahasa Arabnya murabba, sesuatu yang sudah diolah. Nah, prosesnya namanya tarbiyah. Nah, dosennya, kiainya, ustadznya namanya murabbi. Murabba, tarbiyah. Ini harus. Ini sebagai tipologi UNU harus ada, dirasakan betul di dalam kampus ada tarbiyatul ruhaniyah, ada penggemblengan spiritual, ada penggemblengan ruhani yang tidak dimiliki oleh sekolah tinggi yang lain. Bayangkan, Masya Allah, keluaran pesantren zaman dulu, semuanya walaupun sederhana, tapi dia punya ketajaman spiritual, punya ketajaman rohani. Sekarang sangat dibutuhkan. Ya maaf, seperti Gus Dur itu, yang punya ketajaman spiritual yang luar biasa, banyak ceritanya lah mengenai Gus Dur. Begitu pula almarhum Yasir Arafat, Presiden Palestina itu, kalau sedang naik mobil tidur, nanti tiba-tiba bangun, bilang sama supirnya, belok kanan. Ternyata kalau lurus di sana ada bom. Nah, waktu perang Libanon tahun 81, setiap malam di tempat tertentu pertemuan Abu Jihad, Abu Nidal, Abu Khalaf, Abu Mazin, Yasir Arafat, namanya Abu Ammar panggilannya. Malam itu beliau tidak datang. Biasa datang. Bom meledak di situ. Semua meninggal dunia. Abu Jihad, Abu Khalaf meninggal semua itu kena bom. Tahun 81 di Libanon. Begitu pula ketika beliau di Tunis, baru keluar dari kantor di Tunis, kantor perwakilan PLO, baru keluar 15 menit. Pesawat Israel ngebom kantor tersebut. Ini artinya semuanya ini bisa kita bangun, bisa kita pelihara, kita ciptakan, kita bangun dengan manhajut tarbiyah. Ini ada kaitannya dengan tarekat tasawuf, tarekat tapi yang benar, yang berkualitas, mursyidnya yang punya kearifan, punya ketajaman, punya wisdom. Nanti insya Allah pengikutnya bisa mencapai tarbiyah ruhaniyah, spiritualitasnya sudah tajam. Nah, mudah-mudahan UNU tidak berhenti pada ta'lim, tidak hanya pinter, tapi juga tadris, mampu mempraktekkan ilmunya. Tidak hanya ta'lim dan tadris, juga ta'dib, disiplin, punya kepribadian, jati diri, punya prinsip, dan puncaknya alumni UNU siap mencapai kesempurnaan tarbiyah, yaitu tarbiyah ruhaniyah, kemampuan, ketajaman, kecerdasan, kebesaran, kemapanan spiritual. Itu yang kita butuhkan di saat-saat penuh fitnah, asrul fitan wal mihan, era globalisasi, era yang penuh dengan fitnah yang sangat luar biasa. Kalau kita yang sudah tua ini, seperti saya atau Pak Nuh itu sudah, insya Allah tidak mudah kena fitnah, insya Allah. Nah, kalau yang anak kita, cucu kita, apa yang akan terjadi pada mereka? Yang sudah begitu melek, sudah pegang HP, sudah ber-WA, sudah ber-YouTube, sudah ber-Google, ber-medsos, begitu melek.
Saya tidak tahu seperti apa nanti nasib cucu kita, keturunan kita di masa yang akan datang, yang hidup di tengah-tengah mali'atun bil mihan wal fitan, era yang penuh dengan rayuan, jebakan, fitnah yang bisa menjerumuskan kehidupan kita semua. Tapi kita yakin insya Allah, selama kita punya prinsip tarbiyah ruhaniyah, insya Allah anak cucu kita akan selamat. Saya ucapkan alfi mabruk, selamat di Natalis yang ke-7 untuk UNUSA. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, barokahnya, ma'unahnya, syafaatnya, karomahnya kepada UNUSA, sehingga yang akan datang lebih berkualitas, lebih maju, lebih bergengsi, lebih keren, dan lebih berwibawa, dipandang, dilihat oleh semua pihak. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.